Shalom, selamat Advent buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami hingga pada hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, tertulis dalam Sakaria 2 ayat 13. Sakaria 2 ayat 13, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai tahun 70-an dan 80-an masih sering kita mendengar mencari pasangan hidup yang banyak harta dan duitnya. Apalagi sering dikatakan kepada seorang pemuda, mulu manguli hoamang buat ma sinoduk umanang ripem boruni namora jala parhepeng. Molo manguli hoamang buat ma sinodukmu ripem boruni namora jala parhepeng. Ketika apa yang diharapkan orang tua dari pihak laki-laki tadi terjadi, tidak heran anaknya selalu diingatkan untuk tidak melawan apa yang dikatakan pihak orang tua dari si perempuan. Atau dengan kata lain, anaknya diingatkan selalu menuruti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Apalagi orang Batak ada pemahaman yang tidak tertulis tapi tersirat, kalau yang bicara hula-hula harus dilakukan. Karena ada pemahaman sepahit apapun itu, kalau zaman yang maju, kalau dilakukan akan mendapat berkat. Sepahit apapun itu, kalau dilakukan akan mendapat berkat. Coba bandingkan dengan di zaman yang maju ini, kadar hal itu sudah banyak berkurang. Tidak ada lagi istilah digijang nitutur. Sudah ada pemahaman mau hula-hula kek, mau dongat tubuh kek, mau boru. Kalau hal itu salah menurut kita, lawan saja. Apalagi kita lebih pintar berkata-kata, akan lebih memudahkan kita untuk memojokkannya. Ketika bangsa Israel jatuh ke pembuangan dan mengalami kepahitan hidup, bahkan Yerusalem yang mereka bangga-banggakan dengan temboknya, maka ada dalam pikiran mereka, Allah tidak mempunyai kekuatan dan margelok untuk melepaskan mereka, dan pasrah hanya merenungi nasib hidup menderita di negeri orang. Yerusalem yang mereka anggap adalah kota suci karena bait sucinya, dengan adanya pembuangan itu, Yerusalem yang begitu diagungkan selama ini sekarang bagaikan kota mati, dan penduduknya
tidak punya pengharapan lagi dan menjadikan mereka putus asa. Selama ini Yerusalem yang begitu diagungkan, kota itu bagaikan kota mati dan penduduknya tidak punya pengharapan lagi dan menjadikan mereka putus asa. Dalam penglihatannya, Zakaria melihat bahwa Tuhan akan membangun kota itu lagi setelah bangsa itu kembali dari pembuangan selama 70 tahun. Bukan hanya membangun, tetapi Tuhan akan bersemayam di sana dalam kemuliaannya. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan akan dikembalikan dan Dia akan menjaganya dan melindungi kota itu sehingga banyak bangsa-bangsa akan datang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakannya dan akan menjadikannya menjadi umatnya. Jadi Yerusalem pun menjadi berkat untuk semua bangsa karena Tuhan senantiasa menjadi tembok kota itu dan bangkit dari tempat kediamannya yang kudus untuk memberkati bangsa itu. Ketika kita telah memasuki tahun baru gerejawi dengan adanya Minggu Advent, setelah kita dapat mengingat saudara kita yang duluan meninggal dengan adanya Minggu akhir tahun gerejawi atau peringatan orang meninggal, banyak hal yang membuat kita dibuang seperti Yerusalem tidak punya pengharapan lagi, seakan-akan hidup ini tidak ada jalan keluarnya. Penderitaan yang kita alami memutus pengharapan kita, menjadikan kita orang yang putus asa. Dengan adanya nats ini mengingatkan kita semua, jika Tuhan telah bangkit dari tempat kediamannya untuk memulihkan dan menjaga kehidupan kita, supaya kita tidak berputus asa. Karena seberat dan sebesar apapun persoalan kita, kalau Tuhan sudah bangkit, siapapun tidak boleh untuk menghalanginya. Kalau Tuhan sudah bangkit, siapapun tidak boleh menghalanginya. Jika Tuhan bertindak, tidak ada yang boleh menghalanginya. Dan untuk hal itu, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, karena Dia sanggup memelihara dan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Dengan kasih-Nya, dunia ini diciptakan dan diselamatkan. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, karena Dia sanggup memelihara dan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Dengan kasih-Nya, dunia ini diciptakan dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ketika firman-Mu mengingatkan kami, Engkau akan bangkit dari tempat kekediaman-Mu yang kudus itu untuk melihat penderitaan kami, untuk melihat apa yang terjadi pada hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini Engkau sudah bangkit dari tempat kediaman yang kudus, kiranya ajar dan bantu kami Tuhan, untuk segala pergumulan kami, untuk segala masalah kami, untuk segala penderitaan kami. Kalau Yerusalem bisa Kau jagai, bisa Kau bangun kembali, dan itu harapan kami Tuhan. Ketika kami banyak menghadapi masalah, ketika kami menghadapi
banyak penderitaan, banyak pergumulan. Jangan biarkan kami Tuhan putus asa dalam kehidupan ini. Biarkan kami mencari jalan keluarnya dengan kekuatan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.